Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Andus Pribadi Bangun M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia kelas 11. Dan yang saya hormati seluruh mahasiswa di Indonesia dan juga teman-teman saya yang hadir pada Rumjung kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia kelas 11 akan menampilkan sebuah proyek berupa FGD, Focus Group Discussion, dengan topik toleransi di era kemajuan teknologi. Adapun tujuan dari proyek berupa FGD ini dibuat, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia kelas 11 Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah anggota kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan menyampaikan dua hal yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan FGD ini. Yang pertama, semua peserta dalam FGD diperbolehkan berdiskusi setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, di dalam FGD ini, semua bebas berpendapat dan tidak ada jawaban yang salah. Nah, untuk topik toleransi di era kemajuan teknologi, akan kita diskusikan bersama pada FGD kali ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan pertama, akan dijawab oleh Kak Gracia dan Kak Syara. Apakah Kak Gracia sudah siap? Siap. Baiklah, langsung saja kita berikan pertanyaan yang pertama, yaitu, menurut Kak Gracia, seberapa pentingkah sikap toleransi dalam kehidupan beragama di era kemajuan teknologi saat ini? Kepada Kak Gracia, silakan memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, di era kemajuan teknologi sekarang ini sangat penting untuk kita memiliki sikap toleransi sebagai makhluk sosial. Di mana kita tahu di era kemajuan teknologi sekarang ini, menyaksikan intoleransi yang muncul yang ditunjukkan oleh masyarakat. Semakin berkembangnya iptek, saya melihat bahwa semakin rendah gaya komunikasi antara manusia, hingga menyebabkan kadang muncul sikap yang tidak toleransi kepada orang lain. Sehingga menurut saya sangat penting untuk memiliki sikap toleransi di era kemajuan teknologi sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gracia atas jawabannya yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu nih pendapat dari peserta lainnya, yaitu ada Kak Syara. Untuk Kak Syara, silakan Kak untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya, sikap toleransi itu harus kita tanamkan di era kemajuan teknologi saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di era kemajuan teknologi sekarang. Perlu kita renungkan bersama. Apakah kita tidak mengingat bangsa Indonesia perbedaan dan keberagaman? Nah, toleransi yang berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang tentram dan damai, memberikan suasana kehidupan yang penuh warna, menjauhkan bangsa dari perpecahan, meningkatkan rasa persaudaraan, menjalin komunikasi yang baik, menghargai dan menghormati hak orang lain, serta memperkuat hubungan dalam antar umat beragama. Maka dari itu, mari kita menjadi warga negara yang baik dan selalu menjaga dan menegakkan sikap toleransi di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kak Syara atas pendapatnya yang sangat bagus. Berarti dapat saya simpulkan nih, dari pendapat yang diberikan oleh Kak Gracia dan Kak Syara, itu sama, bahwa sikap toleransi dalam kehidupan beragama di era kemajuan teknologi saat ini sangatlah penting untuk kita sebagai makhluk sosial untuk mencapai tujuan toleransi, yaitu menciptakan masyarakat yang tentram dan damai. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua, yang akan dijawab oleh Kak Aulia dan Kak Nisha. Di mana nih Kak Aulia? Apakah Kakak sudah siap? Sudah. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu bagaimana perkembangan iptek dapat mempengaruhi pola pikir seseorang untuk membentuk sikap intoleransi dalam kehidupan beragama? Kepada Kak Aulia, dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator. Di era kemajuan iptek ini menyebabkan masyarakat termakan beragam opini yang menyesatkan tanpa data dan fakta yang jelas. Hal itulah yang dapat memecah kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Banyak kasus-kasus intoleransi yang beredar di medsos yang mengarah kepada kekerasan dan intimidasi terhadap pemeluk agama tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya hoaks yang menyebar, yang memancing konflik antar umat beragama yang berujung merusak nilai toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Aulia atas pendapatnya yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Kak Nisha nih. Untuk Kak Nisha, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Menurut saya, di era saat ini, di mana dunia bergerak tanpa batas, membuat generasi milenial menjadi generasi yang sangat mahir menggunakan teknologi dibanding generasi sebelumnya, yang membuat mereka menjadi primadona termasuk dalam media sosial.
Perkembangan kehidupan membuat pemuda menjadi tidak akrab terhadap lingkungan yang mana melalui teknologi, manusia zaman sekarang tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Sikap individualis menjadi sangat tinggi di kalangan masyarakat saat ini. Mereka juga terkontaminasi dengan paham intoleran dan radikal, karena sesuai dengan sifat mereka yang ingin tahu dan dengan mudah mengakses informasi. Maka mereka banyak mengakses media sosial yang kemudian lebih memilih konten intoleran yang menyebutkan konten-konten yang menarik dan membius pemahaman mereka. Itu saja, terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Nisha untuk pendapatnya yang luar biasa. Dari pendapat Kak Aulia dan Kak Nisha, dapat saya simpulkan bahwa pada era kemajuan teknologi ini dapat menggiring opini yang bersifat provokasi, sehingga banyak masyarakat yang menelan informasi tersebut tanpa tahu kebenarannya, sehingga hal tersebut dapat memecah kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Bang Irwan dan Bang Mora. Apakah Bang Irwan sudah siap? Baik, saya siap moderator. Langsung saja ke pertanyaannya. Apakah Bang Irwan pernah melihat secara langsung sikap dan tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat? Jika pernah ataupun tidak pernah, bagaimana pendapat Bang Irwan mengenai hal tersebut? Kepada Bang Irwan, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sejujurnya di lingkungan saya tidak pernah melihat adanya intoleransi dalam masyarakat. Tetapi saya pernah melihat berita di Kota Banjarmasin ada sebuah warung makanan halal yang dirazia oleh Satpol PP dikarenakan buka pada saat bulan puasa. Menurut saya itu adalah tindakan intoleransi, bukan karena warung makan tersebut yang tidak menghargai orang puasa, namun Satpol PP tersebut yang mungkin oknum memaksa orang tersebut untuk tutup. Dikarenakan menurut saya mereka agama yang berbeda. Jika memang orang yang lain itu berpuasa, maka agama lain pun berhak untuk mencari nafkah atau melakukan kegiatannya tanpa mengganggu agama-agama lain, karena niatnya cuma hanya untuk berjualan. Terima kasih. Baiklah Bang Irwan, terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Bang Mora nih. Untuk Bang Mora, dipersilakan. Terima kasih. Saya tidak pernah melihat intoleransi dalam masyarakat di lingkungan saya. Pendapat saya mengenai hal tersebut, kita harus tetap menghargai dan menghormati meskipun kita berbeda agama dan suku. Kita harus menjunjung tinggi Pancasila sehingga perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika terwujud. Terima kasih. Wah, terima kasih nih Bang Mora untuk pendapatnya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Kak Manisa dan Bang Ansal. Apakah Kak Manisa sudah siap? Siap. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan keempat. Bagaimana upaya Kak Manisa dalam mencegah munculnya sikap intoleransi kehidupan beragama di era kemajuan teknologi saat ini yang dapat merusak tatanan sosial di masyarakat? Untuk Kak Manisa, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saat ini, kita diminta untuk mendukung serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, kita juga diminta untuk menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak merusak perkembangan teknologi yang ada. Sikap yang dapat kita ambil yakni menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku dan hukum agama kita, serta merubah cara pandang kita supaya peduli akan kemajuan teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkannya. Jangan lupa juga untuk berlaku bijaksana dalam menggunakan dan menyikapi kemajuan iptek ini. Dengan demikian, dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi akan dapat ditekan secara maksimal. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Manisa untuk pendapatnya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Bang Amsal. Kepada Bang Amsal, saya persilakan. Jadi di era perkembangan teknologi ini, kita lebih mudah bersosialisasi, terutama pada media sosial. Jadi untuk menghindari adanya intoleransi, kita itu harus bisa menjaga atau bijak menggunakan media sosial dan juga tidak mudah menyebarkan berita atau informasi palsu, apalagi yang dapat mengakibatkan isu sara yang juga dapat menyebabkan perpecahan. Itu juga kembali kepada individu masing-masing untuk bisa bijak dalam menggunakan media sosial dalam kemajuan teknologi. Terima kasih. Terima kasih Bang Amsal untuk pendapat yang sangat bagus. Jadi dari pendapat Kak Manisa dan Bang Amsal, dapat saya simpulkan bahwa dalam kemajuan teknologi saat ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap dan perilaku agar tidak merusak perkembangan teknologi yang ada. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, berakhir pula lah sesi diskusi kita pada FGD kali ini. Harapan kami dari kelompok 8 kepada penonton dari FGD ini, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meningkatkan sikap toleransi kita masing-masing di era kemajuan teknologi saat ini. Dan juga semoga proyek Bahasa Indonesia kelas 11 ini yang diberikan oleh pihak LIDA dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah wajib kurikulum. Itu saja, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kelompok kami, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Mungkin itu saja penutup dari saya selaku moderator. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.